Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss di pelajaran fisika. Dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita di termodinamika bagian 2 yang akan membahas tentang hukum termodinamika 1 dan hukum 2 termodinamika. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran, sebelumnya alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing terlebih dahulu agar kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan selalu dalam lindungan Allah. Oke, kita lanjut ke materi. Termodinamika bagian 2. Nah, seperti yang Miss sampaikan tadi, termodinamika bagian 2 ini akan membahas mengenai hukum 1 termodinamika dan hukum 2 termodinamika. Kita langsung aja ya. Yang pertama adalah hukum 1 termodinamika. Nah, menurut hukum 1 termodinamika ini, hukum 1 termodinamika itu menjelaskan tentang perluasan dari hukum kekekalan energi. Seperti yang kita tahu, energi itu adalah kekal. Energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Kemudian, hukum 1 termodinamika itu berbunyi, jumlah kalori yang diserap maupun dilepaskan oleh suatu sistem sama dengan usaha yang dilakukan sistem itu disertai dengan perubahan energi dalamnya. Nah, usaha kita udah mempelajari yaitu tentang W kemarin. Sedangkan energi dalam kita juga sempat mempelajari. Nah, kemudian secara sistematis termodinamika itu bisa dirumuskan seperti berikut, yaitu delta U sama dengan namanya delta pasti selisih. Berarti U2 atau U akhir, U itu adalah perubahan energi dalam dengan satuan joule. Jadi energi dalam yang terakhir dikurangi dengan energi dalam yang pertama. Atau bisa dirumuskan dengan Q min W. Nah, Q itu adalah jumlah kalor yang dilepas. Terus W itu merupakan usaha. Nah, ketiganya U, Q, dan W itu memiliki satuan yang sama, yaitu joule. Oke. Nah, di sini ada beberapa ketentuan, yaitu yang pertama, Q atau jumlah kalor itu apabila sistem itu menerima kalor, kayak misalkan suatu benda dia menerima kalor sehingga dia menjadi panas, dia tandanya adalah positif. Yang menerima kalor biasanya adalah benda yang dipanaskan. Kemudian apabila dia melepas kalor, itu nilainya negatif, sebaliknya. Kemudian untuk W juga seperti itu. Usaha itu apabila dia melakukan kerja, misalkan kita melakukan usaha, dia nilainya positif. Dan apabila dia menerima kerja, misalkan kita yang diberikan usaha, itu adalah nilainya negatif. Kemudian untuk U juga sama. U, perubahan energi dalam, apabila dia ada penambahan energi, dia nilainya positif, dan apabila ada pengurangan energi, dia nilainya negatif. Oke, sampai di situ paham ya? Nah, dalam hukum 1 termodinamika ini ada yang dinamakan dengan siklus Carnot. Ada yang sudah tahu? Jadi, siklus Carnot itu adalah siklus dari mesin panas atau kalor yang terdiri dari 2 proses isotermis dan 2 proses adiabatis. Kemarin sudah kita Miss jelaskan proses isotermis dan adiabatis itu apa. Ayo diingat-ingat lagi, buka lagi buku catatannya. Nah, kemudian membicarakan tentang hukum termodinamika yang ada di dalamnya itu adalah siklus Carnot, kita tidak boleh melupakan tentang grafik. Grafik yang ada dalam termodinamika adalah grafik PV antara tekanan dan volume. Nah, grafiknya seperti ini. Jadi di situ ada proses A, B, C, dan D. Jadi ini proses A, proses B, proses C, dan proses D. Nah, jika kita lihat untuk proses AB, jadi yang ke sini, ini adalah perubahan apa? Perubahan dari tekanan. Jadi tekanannya berubah, volumenya berubah, suhunya tetap. Sama dengan C ke D yang ini. Berarti dia merupakan proses isotermis. Nah, kemudian selanjutnya untuk B ke C yang ini dan D ke A,
Itu proses apa? Proses adiabatis. Ayo yang masih lupa, diingat-ingat dulu proses isotermis itu yang mana, proses adiabatis yang mana. Oke, selanjutnya pada proses isotermis A ke B itu terjadi apa? Dia terjadi penyerapan kalor sebesar Q1. Nah, ini dia. Jadi kalor diserap dari proses A ke B. Nah, untuk proses C ke D, karena dia A, dari sini ke sini dia menyerap kalor. Proses C ke D berarti ini ke sini. Dia pemampatan kalor, berarti kalornya dilepaskan sebesar Q2. Oke. Karena kalor yang diserap digunakan untuk melakukan usaha, jadi di sini udah ditulis. Nah, kalor yang diserap ini digunakan untuk melakukan usaha. Sehingga apa? Dan sisanya itu dibuang atau dilepaskan. Nah, sisanya dibuang melalui Q2. Sehingga apa? Nah, sehingga usaha yang dilakukan mesin Carnot, rumusnya dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu Q1 sama dengan W ditambah Q2. Oke. Nah, kalau kita balik W-nya taruh di depan, jadi berapa? Jadi apa? W sama dengan Q1, karena Q1 pasti lebih besar, dikurangin dengan Q2. Nah, W itu apa? W itu usaha, satuannya joule. Q1 itu adalah kalor yang diserap, sedangkan Q2 adalah kalor yang dilepas. Nah, ketiganya ini satuannya sama-sama joule. Oke. Selanjutnya, dalam mesin itu juga terdapat yang namanya efisiensi. Ada yang tahu apa itu efisiensi? Efisiensi itu adalah sebagai perbandingan antara usaha yang dilakukan dengan kalor yang diserap mesin. Kita lanjut. Efisiensi ini didefinisikan sebagai perbandingan antara usaha yang dilakukan dengan kalor yang diserap mesin, seperti yang tadi disebutkan. Jadi, rumusnya untuk efisiensi adalah, nah, efisiensi ini lambangnya seperti ini. Kalau yang pernah belajar bahasa Bali, itu seperti taleng di bahasa Bali. Nah, rumusnya itu adalah tadi perbandingan antara usaha dan kalor yang diserap. Berarti usaha itu W, kalor yang diserap itu Q1 dikali dengan 100%. Jadi, rumusnya itu menjadi seperti ini. Atau bisa juga dirumuskan dengan efisiensi sama dengan Q1 min Q2 per Q1 kali 100%. Nah, kalau udah kayak gini, ini bisa diganti lagi. Jadi, Q1 dan Q1 di sini itu bisa diganti menjadi 1. Jadi 1 dikurangin Q2 per Q1 kali 100%. Nah, jadi untuk penggunaan rumusnya bisa disesuaikan ya. Bisa pakai rumus pertama, bisa pakai rumus kedua, ataupun rumus ketiga, sesuai yang diketahui. Nah, selanjutnya, karena tadi kalor sebanding dengan suhu, kalor itu apa? Kalor itu Q, sebanding dia dengan suhu atau T. Sehingga bisa ditulis lagi sebagai kayak gini. Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Nah, jadi efisiensi bisa dirumuskan lagi menjadi 1 min T2 per T1 kali 100%. Nah, perlu diingat bahwa T2 lebih kecil daripada T1. Harus seperti itu. Jadi intinya yang lebih besar itu adalah Q1, baru rumusnya boleh digunakan. Untuk satuannya, efisiensi itu satuannya persen. Kemudian untuk T1 itu adalah suhu reservoir tinggi. Namanya suhu, pasti rumusnya Kelvin satuannya.
Kemudian untuk T2 itu suhu di reservoir rendah. Satunya juga Kelvin. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kalau sudah, kita lanjut ke subbab selanjutnya, yaitu hukum 2 termodinamika. Nah, untuk hukum 2 termodinamika ini agak berbeda sedikit. Kalau tadi adalah hukum kekekalan energi, kalau hukum 2 termodinamika ini adalah pembatasan perubahan energi yang dapat terjadi dan yang tidak dapat terjadi. Jadi, dia adalah pembatas perubahan energinya. Nah, hukum termodinamika ini dapat dalam pernyataan aliran kalor dan dirumuskan oleh Clausius, itu juga punya definisi sendiri, yaitu ketika kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah sebaliknya. Jadi menurut Clausius ini, kalor itu mengalir dari benda bersuhu tinggi ke suhu rendah dan tidak sebaliknya. Gitu. Jadi seperti jika kita membuat es teh hangat, kita campurkan dengan es yang dingin, jadi yang mengalir adalah kalor dari teh ke es. Selanjutnya pernyataan kedua, hukum 2 termodinamika dalam pernyataan tentang mesin kalor, yang tadi tentang aliran kalor. Ini dirumuskan oleh Kelvin dan Planck. Nah, menurutnya tidak mungkin membuat suatu mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata menyerap kalor dari sebuah reservoir dan mengubah seluruhnya menjadi usaha. Jadi menurut Kelvin dan Planck ini, nggak ada itu namanya mesin yang hanya menyerap kalor terus mengubah jadi usaha luar aja. Jadi bisa menyerap dan mengubahnya sebagai yang lain juga. Kemudian yang ketiga, hukum 2 termodinamika dalam pernyataan entropi. Nah, yang ini menurutnya total entropi semesta tidak berubah ketika reversible terjadi dan bertambah ketika reversible terjadi. Oke, sekarang yang perlu kita tanyakan adalah di sini ada kata-kata entropi. Entropi itu apa sih? Nah, kalau gitu kita bahas entropi. Entropi itu adalah ukuran ketidakteraturan suatu sistem. Apa yang dimaksud dengan ukuran ketidakteraturan suatu sistem? Ada yang tahu? Jadi, ketika sebuah sistem itu kayak benda ya. Ada sistem, ada lingkungan. Jadi ada benda, ada lingkungan luar di sekitar bendanya. Jadi ketika suatu sistem itu memiliki entropi tinggi, berarti sistem itu makin tidak teratur. Nah, contohnya apa? Contohnya jika misalkan ada gas. Tahu kan, gas itu molekulnya tidak teratur. Kemudian ketika dia dipanaskan, molekulnya akan bergerak semakin acak. Nah, namun ketika suhunya diturunkan, molekulnya menjadi lebih teratur. Jadi ketika dipanaskan itu, molekulnya kan bergerak acak, itu berarti entropinya makin tinggi. Nah, ketika dia diturunkan suhunya, molekul-molekulnya kan lebih teratur pergerakannya tuh, berarti dia entropinya rendah, gitu. Nah, entropi juga dapat dijelaskan seperti ini. Entropi itu merupakan ukuran banyaknya energi atau kalor yang tidak dapat diubah menjadi usaha. Nah, menurutnya entropi itu nggak bisa diubah jadi usaha. Nah, untuk mencari entropi dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi, delta S sama dengan delta Q per T. Tadi delta S itu apa? Nah, kita membahas entropi, berarti delta S itu adalah perubahan entropi. Nah, kemudian Q apa? Tadi sudah dapat kita jelaskan. Q itu pasti adalah apa? Itu adalah kalor. Jadi dia adalah perubahan kalor yang diserap sistem dari lingkungannya. Jadi misalkan sistemnya S, berarti dia menyerap kalor dari lingkungannya dari luar sehingga dia bisa mencair. Nah, kemudian yang T ini apa? T pasti suhu. Untuk Q itu namanya energi kalor, energi satuannya joule. T itu satuannya Kelvin. Jadi secara tidak langsung untuk entropi itu satuannya adalah joule per Kelvin. Sampai sini bisa dipahami ya. Kalau begitu kita lanjut. Apa yang ada kalau tadi?
di hukum 1 termodinamika itu ada mesin siklus Carnot, yaitu mesin pemanas. Nah, di sini ada mesin pendinginnya. Nah, mesin pendingin dalam kehidupan sehari-hari contohnya apa? Itu kulkas. Atau kalau dalam bahasa fisikanya disebut refrigerator. Nah, ini adalah contoh mesin pendingin, diagram untuk mesin pendingin atau refrigerator itu sendiri. Nah, dalam mesin pendingin kalau diserap dari reservoir suhu rendah dan dilepaskan ke reservoir suhu tinggi. Nah, supaya dapat terjadi diperlukanlah usaha. Oleh karena itu, di sini dapat dilihat seperti ini. Jadi, di sini di bawah ini adalah suhu rendah, di Q2 itu adalah suhu rendah. Dia mengalir ke suhu tinggi. Jadi diserap dari sini ke sini. Diperlukan apa? Bantuan dari usaha. Usaha itu adalah Q1 min Q2, di mana Q1 ini adalah suhu tinggi dan Q2 adalah suhu rendah. Oke. Ini sistem kerja dari refrigerator. Jadi kulkas-kulkas di rumah kalian itu sistem kerjanya seperti ini. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Nah, dari diagram ini dapat ditentukan bahwa besarnya usaha dihasilkan dari apa? Ini dia. Jadi usaha sama dengan Q1 min Q2, di mana Q1 adalah kalori yang dilepas dalam joule, yaitu yang suhu tinggi. Q2 adalah kalori yang diserap dalam joule juga, yaitu suhu rendah. Jadi, usaha juga satuannya adalah joule. Sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjutkan. Tadi di mesin Carnot atau di hukum 1 termodinamika kita ada yang namanya efisiensi. Nah, oleh karena itu di hukum 2 termodinamika ini ada di mesin pendingin juga ada yang namanya efisiensi. Nah, efisiensi tadi merupakan apa? Perbandingan antara usaha dengan kalori yang diserap. Jadi, untuk mesin pendingin, rumus efisiensi adalah efisiensi sama dengan W per Q2 kali 100%. Nah, di sini berarti ada perbedaan sedikit ya. Karena untuk yang siklus Carnot tadi menggunakan Q1, sedangkan untuk mesin pendingin itu menggunakan Q2. Atau bisa dirumuskan dengan efisiensi sama dengan dalam kurung Q1 min Q2 per Q2 yang biasanya Q1 yang tadi kali 100%. Oke, nah ini juga dapat diganti lagi. Apa? Jadi efisiensi sama dengan Q1 per Q2 min 1 kali 100%. Nah, bisa diganti lagi nggak? Bisa dong. Kenapa? Karena Q itu sebanding dengan T atau suhu. Jadi, efisiensi juga bisa dirumuskan sebagai berikut. T1 per T2 min 1 kali 100%. Ini untuk rumus efisiensi di mesin pendingin. Nah, dalam mesin pendingin ini juga terdapat istilah koefisien daya guna atau koefisien performasi. Nah, itu disimbolkan dengan K. Koefisien daya guna ini merupakan kebalikan dari efisiensi. Jadi, secara tidak langsung K sama dengan 1 per efisiensi karena dia kebalikannya. Atau dapat juga dirumuskan dengan K sama dengan 1 per efisiensi tadi apa? W per Q2. Nah, cukup? Tidak, masih ada lagi. Jadi K itu bisa juga dirumuskan dengan Q2 per W. Ini didapat dari sini. Karena kan 1 per.
Nah, sudahkah? Belum, masih ada lagi. Atau K juga dapat dirumuskan dengan Q2, W itu adalah Q1 min Q2. Jadi Q1 min Q2. Sudah selesai? Tidak, karena masih ada lagi. Kenapa? Q itu sama dengan suhu. Jadi K sama dengan T2 per T1 min T2. Nah, banyak ya rumusnya. Jadi tergantung kalian mau memakai rumus yang mana. Disesuaikan aja dengan apa yang diketahui. Untuk mencari jawabannya. Nah, dengan ini untuk efisiensi tadi sudah, dia satuannya persen. Terus Q2, Q1 juga sudah, W sudah, tinggal K aja. K itu adalah koefisien daya guna atau koefisien performasi. Satuannya nggak ada. Jadi tinggal tulis angkanya aja. Oke, sampai di sini sudah paham ya? Kalau begitu, next time kita akan latihan soal. Terima kasih telah menonton video ini. Maaf jika ada kesalahan karena tiada gading yang tak letak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.